Yop, saatnya kita cobain augmented reality. Yes, ini aku udah pakai nih sekarang. Langsung aja ya kita. Mau kemana? Coba neraka deh biar tobat. Boleh, langsung Oke. yuk. 1, 2, 3, dar! Wah. Aduh, enggak deh, takut. Wah, pulang. Banyak teman-teman SMA saya. Oh my god. Enggak. Balik deh. Sekalian di sini mending kita review film apa? Ya udah deh, kita mau review Ketika Berhenti di Sini only on Movie Freak. Halo Smart Viewers, welcome to Movie. Freak. Ya, seorang bersama gue Nathan dan Aku Yobita yes, balik lagi bersama kita review nomor 1. di Kemangisan. Karena hanya itu bisa kita klaim. Ya, kemarin katanya grogol. Kenapa? Karena ada 2 film. Oh iya, yaudah Karena kita satu balik lagi film ke jadi Kemangisan. kayaknya balik lagi ya. Oke. Gitu. Iya. Nah, di sini ya kita akan ngomongin tentang film-film dan tentunya Yes. kali ini filmnya datang dari Indonesia. Yes, film lokal ya. That's right. Kebanggaan nasional. Pastinya. Yes. Film dari Dari mana? Dari Cinemaco Pictures. Yes. Ya. Which is ini adalah film yang cukup gue tunggu-tunggu Oke, kenapa tuh? karena direkturnya adalah Umay Shahab. Yes, si penyanyi cilik. That's right. Penyanyi ini ya, penyanyi lagu KFC. Yes, dia bintang KFC dulu ya. Ya, tapi semenjak Kobe Junior datang menyerang, mohon maaf, Ya karirnya agak, Karir. dia berapa kali cerita kayak karirnya agak ngedrop gara-gara itu. Tapi bukan itu yang pengen kita bahas. Beda Apa ya? aku bilang? Sorry. gimmick Jokesnya mulu nih. reload sebelah ke bawah lagi ke sini. Menyelam ya. Menyelam sambil minum mancing. Aduh. Nah, hari ini kita akan bahas filmnya apa? Ketika Berhenti di Sini. Asik. Yes, ini film keduanya Uma ya. Film keduanya Umay Yang sutradara. sutradara Yes. ya gitu. Makanya itu yang cukup kita tunggu ya. Apalagi di mana kalau mau dihitung-hitung dia tuh punya benchmarknya dari film pertama dia itu judulnya apa? Kukira Kau di Rumah. Kukira Kau Rumah. Oh iya. Kukira Kau Rumah gitu. Salah ngabarin apa Kukira Kau di gimana ya? rumah. Lupa ngabarin. Ternyata yang pergi. Sorry. Itu Beda. dia penontonnya mencapai 2,2 juta. Iya, tapi sayangnya kayaknya kurang ya. Nggak tahu. Ya, karena Karena kita aku belum sempat bahas nonton. kasih dulu Movie Freak, gue lupa ya. Tapi ya udah, intinya adalah balik lagi ke sini Umay Shahab, gue bisa sangat pengen melihat masa depan direktur-direktur muda-mudi kayak Doi gitu kan. Iya. Karena kayaknya hitungan untuk seumuran sepantaran dia yang memang benar-benar cukup ternama as a director, kayaknya cuma dia nih. Iya. Baru dia doang bahkan. Kelihatan cerah juga maksudnya dari filmnya, apalagi yang kedua ini kayak menurut aku ada improvement sih. Iya. Kayak lebih apa ya? Aku lebih suka. Dari usut penyusut yang gue tahu, kalau misalnya di film pertamanya dia itu Pak Monty Tiwa kan masih suka nemenin tuh Ya. buat ya supervisornya lah, bantu-bantu ngeliatin Umay gitu kalau Umay ada mau nanya gitu kan. Nah tapi di film ini Umay lepas. Oh, dia dari- independen. Jadi Yes. mungkin ada ngobrol-ngobrol tapi paling enggak pada saat proses syutingnya tuh udah nggak Sendiri mulai ya? ditempelin lagi sama Oke. Pak Monty gitu kan. Iya. Itu pun intended ya, karena Monty Tiwa bikin film horor jadi ditempelin ke Umay. Serem. Ini bukan Dinas Malam. Apa kamu berani nonton sendirian? Oh ya, sorry. Ini mohon Movie maaf. Freak. Nih, dibahas-bahas program lain nih, kita dapat slot promo di program Meka juga Harusnya dapat. nih. Oh iya, Nanti kita semoga. minta. Oke. Siap. Nah, ngomongin Umay Shahab, ada yang pengen dilanjutin lagi dari Yobinda? Umay, ya itu sih. Maksudnya aku suka. Maksudnya di film ini nggak yang gimana-gimana banget gitu loh. Aku masih bisa enjoy karena dari segi visualnya. Aku kan kalau nonton film tuh banyak suka visual ya. Ya. Maksudnya film yang coloringnya itu menarik, aku suka. Nah di sini itu dia use of colornya tuh pinter. Oke, Aku suka. Nggak terlalu nggak terlalu mencolok banget, tapi kelihatan lah dari penggambaran dari moodnya, dari suasananya, itu aku suka sih di sini. Mantap. Gitu. Ini gue keren banget sih. Maksudnya buat teman-teman tuh kalau ngomongin Umay di film ini, gimana cara dia ngedirect film ini, banyak sih cerita-ceritanya di YouTube lain juga ngebahas gimana cara dia ngedirecting. Apalagi kayak dia tuh udah mulai banyak belajar. Ini dari yang gue nonton interview dia dengan iya. orang lain tuh. Kalau misalnya di film pertama itu dia itu kadang masih
ragu-ragu gitu, bingung cara untuk ngasih arahan maybe gitu ya. Masih nerka-nerka, tapi di sini tuh dia kayak karena mungkin udah cukup kenal dengan beberapa case-nya, maksudnya bukan secara profesional tapi secara personal tuh mereka si Uma ini dekat-dekat gitu kan. Apalagi dengan Prilly dan yang lain gitu kan. Udah pernah di film-film sebelumnya juga karena di Kukira Kau Rumah juga ada dia gitu kan. Si Prilly-nya gitu. Bahkan Jordi Pranata di film Kukira Kau Rumah cameo di sini. Iya ya. Yang ini jadi tukang ukur bajunya si Prilly. Oh, aku nggak nyadar lagi. Bener kan? Coba dikoreksi, bener kan? Tapi harusnya gitu. bener. Nah, terus jadinya tuh kadang kayak misalnya dia cerita waktu dia ngedirect si Reval Hadi untuk dapat emosinya, lebih akan di tandanya tuh dikasarin gitu ya. Dibanding kalau misalnya ngedirect si Brian Domani lebih ke pendekatannya ngarahinnya ngobrol aja gitu. Jadi gue ya props buat Umay Shahab. Kita akan banget sangat nunggu film-film kamu berikutnya. Nah, ini ngomongin Umay tadi kan. Sekarang bahas mengenai cast-castnya, actingnya gimana? Kalau aku paling kelihatan banget pasti dari Prilly-nya ya. Prilly. Di sini itu dia ngebawain emosinya tuh oke banget. Aku suka sih, maksudnya aku juga nonton Prilly itu nggak cuma ini doang. Ya walaupun yang Kukira Kau Rumah aku nggak nonton, tapi aku nonton ada tuh beberapa seriesnya dia. Itu tuh aku suka banget. Maksudnya ada improvement dia juga dari yang dulu dia main sinetron ya. Sinetron. Terus lama-lama ke series itu, terus main film, terus di sini aku udah ngelihat improvement dia juga. Dia ngebawain perannya tuh oke banget sih, cocok juga. Aku salut banget sih sama Prilly. Gokil ya. Yes. Dia I tuh love you Prilly. Mantap. Penjilat. Joget TikTok. sorry. Aduh. Nah, si Prilly itu juga misalnya buat teman-teman bisa cek beberapa film dia itu bahkan di YouTube channelnya Doi. Oh gitu. Itu ada di upload. Itu kayaknya kalau nggak salah, bentar ini correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah itu sama Cinemaco Pictures-nya juga gitu kalau nggak salah ya. Nah, terus Prilly di sini tuh ada 2 adegan besar di mana dia harus ngeluapin emosinya, which is nangis ya. Iya. Nangis yang pertama itu wah gokil, luar biasa. Bener. Bombastis sekali tuh ketika kepergiannya si Ed. Itu ada di trailer by the way, jadi bisa dapat teasernya karena di trailernya adegan pertamanya itu adalah adegan kesedihannya si Prilly. Ini agak intermezzo dikit dulu, maksudnya patah dikit dulu ya. Trailernya ini salah satu trailer Indonesia yang gue suka. Karena no spoiler sama sekali. Oh gitu. Iya, gue nganggapnya trailer ini kayaknya cukup ya. Jadi maksudnya secara formatnya itu dia beda dengan penggambaran ceritanya daripada trailer drama film Indonesia yang lain gitu. Nah balik Prilly-nya itu maksudnya gue awalnya agak sedikit mix emotion waktu nonton adegan dia yang nangis di awal itu. Kenapa tuh? Karena kayak ini kayak too much gitu. Maksudnya sampai gitu soalnya lama banget gitu kan. Emang. Kayak lagging banget itu, maksudnya dragging banget gitu kan. Terus pas makin kesini waduh Pak, tiba-tiba Mae masuk kan, bam, waktu Mae masuk kampret gitu kan, gue langsung. Karena nangis. Apa? Nangis. Kebetulan bioskop saya agak sedikit kurang kondusif ya. Waktu lagi nangis itu jujur di sebelah saya ketawa. Duh, mungkin dia ngebayangin yang lain kali. Beda-beda. Apa nih lucu gitu kan. Iya, jujur aja. Tapi maksudnya terlepas dari gangguan di samping gue, gue paham banget maksudnya di situ pasti untuk si Prilly ngedapetin emosi besar itu di adegan-adegan di menit-menit awal sih ya, 1 jam pertama film itu wah luar biasa sih. Which is berarti balik lagi ini props untuk Umay Shahab gitu ya. Dia ngedirectnya juga pinter ya. Maksudnya dia ambil shotnya juga nggak still di mukanya aja, kan dia pakai muter-muter kemana-mana. Goyang-goyang gitu kan. Dan handheld ya. Jadi kelihatan. kita nonton juga berasa kayak kebawa, kita berasa di sana juga imersif gitu. Jadi karena kan itu ngebayangin emosinya Prilly juga lagi ombang-ambing gitu kan. Nah, tapi ini gue yang agak sedikit kurang mengerti ya, maksudnya di dalam film ini, maksudnya Prilly itu ini di dalam film ini nama ceweknya siapa? Dita ya. Sorry tapi agak bici ya. Bangke juga nih orangnya. Ya tanda kutip kan agak selingkuh ya. Maksudnya, jujur iya. Agak jadi gue agak sempat mikir, ini gimana karakternya mau lovable nih kalau misalnya agak kayak gini ya. Agak-agak maksudnya jangan jadikan alasan lu untuk
balik ke mantan, maksudnya jadinya si Reval Hadinya nih berasa kayak pelarian banget gitu. Oh iya. Gue agak kayak wah nih sialan nih, gue kalau misalnya jadi Reval nih, sumpah ya di dalam film ini ya Reval ini Dia terlalu baik. karakternya terlalu baik untuk Prilly. Oh my god. Reval jangan sama Prilly. Sama aku aja. Lu jangan saya deh. Ya gue gampar lu mulut lu. Ini ngomongin Reval Percaya aslinya ya. Iya. Bukan karakternya di si Ivan. filmnya. Bukan. Tapi jujur aja ya, jadi overall di film ini tuh gue agak suka karakter arc-nya nggak ada arc-nya sih, cuma maksudnya Reval as a person tuh sangat tabah gitu ya. Iya, dia sabar banget. Sabar banget, makanya gue senang di situnya. Kalau Brian Domaninya ya, Domini. di film ini sih gue masih nggak dapet spesial ya, maksudnya karena semua karakter di film ini masih agak generik gitu nggak sih? Iya emang. Aku ngeliat lihat Brian sih kayak ya udah aja gitu loh. Iya sih. Kayak dia tidak meninggalkan bekas apa-apa ya dari aktingnya, kayak ya udah sekedarnya aja ada gitu. Tapi emang selain main castnya ini bertiga ini ya, intinya kan ada Lutecia, ada si Sal Priadi. terus ada Cut Mini. Itu kayak mereka gak ngapa-ngapain gitu gak sih? Iya lagi. Kayak castnya tuh wah banget. Aku juga kaget kan. Aku lupa tuh ada Lutecia sama ada Sal. Terus pas nonton kayak oh mereka gitu doang. Gitu. Iya, kayak kurang impactful gitu. Bahkan kalau misalnya mau peran mereka nggak ada juga di dalam film ini, mungkin tidak akan mengganggu karakter developmentnya si Prilly, Iya. Brian or Reval Hadi gitu ya. Karena dia ya udah bertiga-tiga itu aja kan. Benar. Dari teman-temannya kayak nggak terlalu banyak masukan, mereka juga nggak terlalu banyak komen gitu kan. Iya. Benar. Itu gue setuju banget sih gitu. Maksudnya agak sayangkan di situnya. Banyak sih Iya. cameo di sini juga ya. Maksudnya di luar set karakter tadi gitu. Misalnya ada Bel Cobra, ada siapa tadi? Marcel. Oh iya ya. Marcel Widianto. Oh nggak nyadar lagi. Masa sih yang keriting yang jadi asistennya Prilly waktu dia udah sukses. Oh iya tahu. Nah, ya terus Iya, satu iya. lagi mungkin dia agak jadi plot twist gitu ya. Udah di spill di media, jadi ini nggak spoiler ya. Ada kru-krunya mencuri Raden Saleh ya. Ini pasti karena orang dalamnya Umay Sahab nih pasti ya. Iya, Umaynya juga ada kan? Iya, Umaynya juga ada ini. Pasti nih ya. Kaget. Gue kira awalnya cuma kayak cameo pendek karena gue kira dengan aktor yang sama. Ternyata karakternya sama. Wah, ini berarti orang-orang MRS banget nih. Iya. Gitu, kru-krunya MRS gitu kan. Tapi ya itu sih. Nah, ini yang menarik sci-fi-nya ya Yobita ya. Iya. Nah, Jujur aku nonton ini tuh keinget episode Black Mirror season 2 episode 1. Judulnya Be Right Back. Be Right Back. Tapi ini agak beda ya. Kalau dia bukan kacamata, tapi kayak beneran orang gitu, Orang kayak manusia. robot. Cuman ya itu AI gitu. Aku ngerti banget kalau di sini mau diambil twist yang beda gitu, film drama romance dengan sci-fi. Jujur menarik banget, cuman mungkin untuk pertama kali ya kayak ada beberapa miss-nya gitu. Kayak yang paling aku sadar sih yang pas AI-nya itu itu pasti dia kayak Baymax. Karena gini, kan awalnya tuh, ini boleh dibilang gak sih awalnya AI-nya bentuknya apa? Nggak apa-apa kali ya? Apa sih itu? Maksudnya bukan Iya. plot point besar. Ya, bentuk AI awalnya kan cewek ya. Terus pas udah di setting berubah jadi si Ed bentuknya, itu tuh masa tiba-tiba nanyanya enggak, dia nggak nanya, dia bilang suhu tubuh kamu normal, emosi kamu kaget. So kayak lu ngapain, lu kayak medical check up tiba-tiba kayak ngapain gitu loh. Iya. Kayak Baymax banget kan, Baymax gitu gak sih pas baru nyala Pas kayak baru nyala. Iya kan? Betul. Kayak langsung nge-scan semuanya. Itu lucu sih. Tapi ya udah nggak apa-apa sih. Ini masih konteksnya AI nih. Nih coba kalian perhatiin adegan di ending. Si Ed itu lagi tidur di kasur sama Prilly. Iya. Ini gue doang atau emang nggak akan terlintas di pikiran orang, cuman gue agak ngeliatin detail gitu ya. Prilly kan tidur di kasur, Ed kan AI tidur di kasur, mestinya nggak ada beban dong. Lu kan hologram. Kenapa kok gue ngerasanya si kasurnya mereka tuh kayak si Ednya ini kayak ngedelep gitu. Ini manusia nih. belum Gimik kepikiran ini, sampai situ kali ya. Cuma ya coba komen di bawah, nih gue doang atau mungkin ada yang bisa klarifikasi Cinemaku Pictures. Ini cuma saya doang atau memang ada masalah itu nggak dipikirin ya gitu. Karena minor sih. Satu lagi aku nyadar, Apa tuh? omanya Kenapa? Omanya boleh nggak sih dikasih tahu? Pokoknya dia nggak apa-apa. sempat adalah nyoba pakai kacamata. Pakai kacamatanya doang. Jadi itu tuh alat nggak cuma kacamata doang, ada gelangnya gitu kan.
kanan Ya. kiri. Si omanya tuh nggak pakai gelang itu, terus tapi bisa lihat. Si Sal juga kayak gitu. Iya, Kayak iya. pada nggak pakai gelangnya tapi bisa lihat kayak Iya, ini iya. emang orang-orang ini tuh indigo apa gimana gitu loh. Iya, iya. Ya benar-benar. kan? Ah, itu mungkin kitanya nggak paham. Sama dengar Kitanya suara. nggak paham kali. Dengar suara. Dia nggak pakai earphone. Betul juga. Orang nggak ada yang denger. Betul juga. Nah, jadi gitu smart viewers. Ya mungkin ada beberapa miss sedikit lah. nggak maksudnya plot focusing poinnya bukan di situ, jadi Iya. dimaafkan kali ya. Ya mungkin di situ ya. Logistiknya kurang, tapi oke lah. Tapi oke lah. Nah, kalau dari gue maksudnya ini ada yang pengen gue bahas dulu dikit sih. Tapi sebelum masuk ke sini gue harus kasih skor dulu. Oke. Gue kasih 7. Ya Bita berapa? Aku 7,5. 7,5. Nah, ini kenapa gue nggak lebih turun lebih ke bawah lagi daripada 7, karena ada Kenapa? beberapa yang gue suka. Contohnya Oke. itu adalah berani main di konsep science fiction, Baru ya soalnya. acting dari Prilly-nya, Mm-mm. sama di tadi udah bahas kan visualnya. Iya. Tapi kalau gue spesifiknya lebih di art directionnya. Jadi kayak misalnya main lighting waktu di library, Iya. waktu mereka ke toko musik, Benar. waktu bahkan di toko elektroniknya si Bang Jul ya, Bang Ijul. Bang Ijul gitu. Bahkan kayak gerobak-gerobaknya si Abel Cobra atau tasnya si Prilly, Iya. studionya si Brian. Maksudnya attention to detail tersebut tuh yang maksudnya bisa nge-world building dunianya gitu. Benar. Gue ngerasa tuh dunianya mereka itu nggak kayak real world kita, karena set-setnya seperti itu. Gue ngerasa kayak wah ini bener-bener mungkin tidak secara kasar ya harafiah, Iya. maksudnya pengen ngegambarin bahwa Yang ini tuh tersirat memang juga ada fiksi ya. juga dunianya gitu. Maksudnya dengan beberapa pemilihan set design, karena maksudnya kan natural like Indonesia kan nggak kayak gitu. Iya. Bahkan tempat kantinnya aja catchy banget gitu kan. Kantinnya Kantinnya, estetik waktu banget. waktu mereka makan mie gitu-gitu loh. Wah, itu gue demen banget sih. Maksudnya yang prop set design ruangan mungkin cocok kali ya. Maksudnya dengan kan si Ed kan arsitek ya. Iya. Jadi memang gue senang banget sih yang kayak gitu-gitunya. Maksudnya itu sih yang harus gue props bagus-bagusnya. Nah, kenapa 3-nya kemana nih? Kenapa nggak 8, 9 or 10 gitu? Lebih ke plotnya sih sangat membuat Iya. gue jadi nilainya agak jatuh jeblok gitu ya. Karena cukup generik, ketebak, bahkan isinya kalau gue hitung itu mungkin 18-20% tuh isinya cuma nangis gitu ya. Oh iya, setuju sih. Dia build up-nya singkat, nggak sepanjang itu, terus langsung dihantam nangis lagi. Iya. Jadinya untuk nyampe ke gua Susah ya. susah. Terlepas studio gue maksudnya ada yang ketawa-ketawa dikit gitu ya dengan beberapa scene atau acting dari beberapa orang di filmnya gitu. Ya kalau aku setuju sih. Itu poin-poin kanatan aku setuju semua. Dan aku kan 7,5 ya. Itu kalau aku yang kurang sukanya itu adalah perannya Ivan. Ini nggak bias Oh, ya. rivalnya. Cuman kayak kalau emang mau dibikin kayak Ivan is always there for Prilly gitu, itu tuh nggak terlalu ditunjukin. Kenapa? Karena dia banyak time jump kan. Iya, iya. Time jump yang ngasih tahu keadaan sekarangnya tuh tersirat semua. Kayak oh ternyata dia jadian sama ini, dia jadian sama Iya, itu iya. gitu kan. Nah untuk nyampe ke akhir-akhirnya pun kayak oh Reval itu kurang gitu loh. Karena kayak kurang kelihatan gitu kalau dia selama ini tuh ada gitu. Iya, iya. Perannya Ed sama Ivan menurut aku itu harusnya seimbang. Cuman di sini Revalnya kurang, kayak kebanyakan Ed aja Ed gitu. Ya gue aja bingung kenapa Reval masih mau bertahan sama Prilly ya. Nah, Jujur aja ya. kan kalau misalnya itu lebih dieksplor lagi kan kita bisa jadi ngerti. Kayak oh ternyata Reval tuh emang sesayang itu gitu loh. Cuman Iya, menurut aku di sini agak kurang ya. Jadi kayak mungkin karena pesan nggak bapaknya. dapet. Iya. Suruh jagain kan Prilly. Tapi ya itu guys, review dari kita Satpam Movie kali. Freak pada minggu ini. Iya. Buat teman-teman nanti menurut kalian seperti apa film ini ketika kalian sudah nonton? Atau yang kalau belum nonton apa yang kalian tunggu-tunggu? Silakan Yes. komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe. komen dan juga nyalakan bell notifikasi. Jangan lupa juga smart viewers untuk follow TikTok kita di movie.freak. Yes, alright. Nah, oke buat teman-teman minggu depan kita akan balik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Yuk kita signing out. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.